ketemu lagi nih sama Nadia. Ya Sobat Umi, sekarang Nadia lagi jalan-jalan nih di sekitar komplek perumahan Nadia nih. Kebetulan nih Sobat Umi, harinya panas banget ya, siang-siang gini terik banget. Gak kerasa nih Sobat Umi, udah keringetan aja nih. Untung Nadia bawa tisu nih Sobat Umi. Sobat Umi, tisu lagi. Kebukti kan kalau kita nggak akan pernah bisa lepas nih dari yang namanya tisu. Dan Sobat Umi yang di rumah pasti pakai tisu juga kan? Tapi Sobat Umi tahu nggak nih kira-kira bahan pembuatan tisu ini tuh apa? Ternyata nih Sobat Umi, bahan pembuatan tisu ini adalah bubur kertas, itu yang kita sebut pulp juga dari kayu. Dan Sobat Umi tahu, satu box seperti yang Nadia bawa ini, itu menghabiskan 1 batang kayu. Parah kan Sobat Umi? Dan faktanya nih Sobat Umi, ternyata persediaan kayu di negara Indonesia tuh sudah mulai berkurang karena penebangan hutan. Bahaya kan? Tapi tenang Sobat Umi, ada Sobat Umi kita nih dari Semarang nih peduli banget nih, aware terhadap masalah lingkungan seperti ini. Dia membuat proyek lingkungan nih dengan memanfaatkan limbah pohon pisang. Pohon pisangnya di sekitar Nadia ini nih, kira-kira limbah seperti apa ya yang dimanfaatkan ya? Nadia juga jadi penasaran nih. Nadia pengen cari-cari dulu di sini. Sobat Umi jangan kemana-mana, tetap stay ya di Bumi ke 1. Sobat Bumi, sudah familiar dengan tisu? Pasti sudah dong ya. Tisu merupakan sejenis kertas krep ringan yang sering digunakan untuk berbagai tujuan. Tisu higienis, tisu wajah, dan tisu toilet. Percaya nggak kalau tisu sudah menjadi bagian dari gaya hidup di Indonesia? Coba saja perhatikan tisu ada di mana-mana. Dibawa sehari-hari, di meja, bahkan di toilet. Harga tisu yang murah dan praktis menyebabkan semua orang menggunakannya dan menggantikan kehadiran sapu tangan. Menggunakan tisu sih oke Sobat Bumi, karena tisu cepat terurai secara alami. Tapi Sobat Bumi tahu nggak apa bahan pembuat tisu? Inilah yang jadi masalahnya. Tisu di Indonesia masih menggunakan bahan baku bubur kertas kayu dari pohon. Dan ternyata satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 2 pek tisu saja atau sebanyak 40 lembar. Sementara satu pohon bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Data diambil dari apakabardunia.com. Gak kebayang kan Sobat Bumi, berapa banyak jumlah pohon berkayu yang sudah kamu habiskan selama ini karena menggunakan tisu. Tapi tenang dulu, kini ada solusi tisu berbahan serat non-kayu. Di tangan mahasiswa jurusan Teknik Kimia Universitas Diponegoro, Semarang, limbah pelepah pisang diolah menjadi bahan baku pembuatan tisu. Pelepah pisang ini kaya akan serat selulosa. Langsung saja yuk belajar dari inovasi mereka di episode kali ini. Wah Sobat Bumi, ternyata Nurul dan timnya nih yang aware terhadap masalah lingkungan tadi. Dan yang dimanfaatkannya ini adalah limbah pelepah pisang nih, seperti yang di samping Nadia. Kalau Sobat Bumi tahu nih ya, pohon pisang seperti ini nih, kalau sudah berbuah 1 kali, batangnya akan ditebang dan dibuang begitu saja. Kira-kira Nurulnya dapat ide dari mana ya Sobat Bumi? Dan sebenarnya apa sih ya keunggulan dari pelepah pisang ini? Langsung aja kita saksiin obrolannya. Halo Sobat Bumi, saya Nurul dari Teknik Kimia Undip. Saya dan tim saya mempunyai proyek membuat tisu dari pelepah batang pisang. Mau tahu tentang proyek saya? Ayo ikutin saya. Jadi yang melatar belakangi kami untuk melakukan proyek ini adalah melihat kebutuhan penggunaan tisu di Indonesia, baik di Indonesia ataupun di dunia itu semakin meningkat setiap harinya. Sedangkan tisu sendiri ini dibuat dari bubur kertas yang berasal dari kayu. Padahal terlihat bahwa komoditas kayu di dunia ini semakin menipis karena terjadinya penebangan hutan. Oleh karena itu, kita memberikan suatu alternatif baru sebagai pengganti kayu, yaitu dengan menggunakan limbah pelepah batang pisang. Di Indonesia ini memang pelepah batang pisang itu sering ditemui dan hanya dibuang sebagai limbah. Padahal pisang ini memang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia itu setiap harinya terus meningkat. Jadi diharapkan dengan kita memanfaatkan limbah pelepah batang pisang ini,
akan dapat mereduksi limbah yang ada, dan kita bisa memberikan alternatif baru sebagai bahan baku pembuatan tisu. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa tersedia sangat banyak limbah pelepah batang pisang. Sebenarnya sebagai alternatif pengganti kayu itu bahan bakunya harus mengandung selulosa atau serat yang cukup tinggi. Untuk serat alam itu tentunya banyak sekali pilihan berbagai macam pohon. Nah, namun kita melihat bahwa limbah pelepah batang pisang ini sangat banyak dijumpai dan masih belum dimanfaatkan. Padahal kandungan selulosa di batang pisang ini cukup tinggi, dan selulosa ini merupakan komponen utama dalam pembuatan tisu. Oleh karena itu kita memilih menggunakan pelepah batang pisang untuk dijadikan bahan baku pembuatan tisu. Sebenarnya kualitas tisu itu diukur dari beberapa parameter, diantaranya kekuatan retak, kekuatan sobek, kekuatan tarik, dan masih banyak lagi. Namun dari tisu yang dari pabrik itu memang dia lebih rekatnya lebih tinggi, tapi tetap mudah sobek, cuman harus lembut. Sedangkan tisu yang kami bikin itu sudah lembut, cuman masih mudah robek. Mungkin itu tergantung pada ketebalannya. Namun sekali lagi tisu yang kami bikin itu alatnya sederhana, jadi mungkin kualitasnya memang tidak sebaik kualitas tisu dari pabrik. Nah Sobat Bumi, ini dia nih di tangan Nadia limbah pelepah pisangnya dimanfaatkan Nurul untuk pembuatan proyek lingkungannya tadi. Nih kalau Sobat Bumi lihat nih ya, ini terdapat seratnya nih, atau kita sebutnya selulosa, dan ini kualitasnya tinggi banget, nggak kalah nih Sobat Bumi dengan kayu. Dan nilai plusnya nih Sobat Bumi ya, ternyata tisu buatan dari Nurul ini itu ada aromaterapinya. Jadi makin penasaran ya, gimana sih nih cara buatnya dari limbah seperti ini bisa jadi tisu. Yaudah kita langsung aja saksiin segmen kulik-kulik yang satu ini. Step pertama untuk pembuatan tisu dari limbah pelepah batang pisang yaitu mengeringkan limbah batang pisang ini selama 1-2 hari. Setelah kering seperti ini, batang pisangnya sudah siap untuk diolah menjadi tisu. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat tisu dari limbah batang pisang ini, yang pertama adalah limbah batang pisang sendiri, akan dipotong-potong menjadi kecil-kecil seperti ini. Setelah itu ada NaOH sebagai larutan pemasaknya. Setelah itu H2O2 atau hidrogen peroksida sebagai agen pemutih. Setelah itu kita menggunakan aditif tepung tapioka, kitosan, dan di sini menggunakan alkohol, minyak atsiri, dan virgin coconut oil. Yang pertama, limbah batang pisang sudah dipotong-potong menjadi serpihan seperti ini. Kita timbang sebanyak 25 gram. Setelah itu kita tambahkan larutan NaOH 0,1 normalitas sebanyak 750 ml. Setelah itu ini akan kita masak selama 1,5 jam pada suhu kurang lebih 100 derajat Celcius sampai menjadi bubur. Setelah 1,5 jam akan menjadi bubur pap seperti ini. Nah, ini sudah bisa kita angkat lalu kita saring untuk kemudian dikeringkan. Pap yang sudah kita saring ini dicuci dulu seperti ini. Setelah itu akan kita cetak dan kita keringkan di bawah sinar matahari sampai benar-benar kering. Nah, pap yang sudah kering akan berbentuk seperti ini.
Nah, pulp ini akan kita bleaching atau kita putihkan dengan menggunakan larutan H2O2 2%. Jadi langsung kita masukin aja. Kita tambahkan larutan H2O2 2% ke dalam beker gelas. Setelah itu dimasak selama 1 jam dalam suhu 60 derajat Celcius sehingga akan dihasilkan pulp berwarna putih. Setelah sudah 1 jam akan menghasilkan pulp putih seperti ini, dan ini sudah bisa kita saring dan dicuci untuk kemudian siap di blender. Pulp ini kita masukkan ke dalam blender. Lalu ditambah dengan kitosan 0,3 gram. Kitosan ini fungsinya sebagai aditif supaya teksturnya tisu nanti itu bisa lebih lembut dan bisa lebih rekat. Ada juga penambahan tepung tapioka, sama kegunaannya. Kita tambah 0,3 gram. Kita tambahkan Aquades sebanyak 300 ml. Ini selanjutnya kita tambahkan virgin coconut oil sebanyak 4 ml. Fungsinya untuk memperlembut atau istilahnya sebagai agen softening untuk pulp ini. Ini sudah siap kita blender. Sudah halus, kita pindahkan dan siap kita cetak menjadi lembaran-lembaran tisu. Tisu ini bisa kita variasikan dengan kita memberi warna sesuai keinginan kita. Nah, di sini kita memberikan warna kuning. Kita menggunakan pewarna makanan. Setelah itu kita masukkan pulpnya ini ke dalam adonan air yang sudah berwarna. Nah, kita menyiapkan cetakan seperti ini. Nih, ukuran 50 mesh, panjangnya 20 x 30. Kita masukkan ke dalam larutan ini. Setelah ini kita jemur sampai semi basah, nanti akan kita angkat untuk diisi dengan filler aromaterapi. Lembaran tisu seperti ini akan kita isi dengan filler aromaterapi. Yang pertama kita beri alkohol dulu. Kita tambahkan minyak atsirinya, kita mengambil aroma lavender. Nah, ini kita masukkan seperti ini. Ini adalah tisu yang sudah kita buat dari limbah pelepah batang pisang, di mana tisu ini mudah dikerjakan, murah, dan bahan bakunya juga mudah didapat. Sobat Bumi, sungguh tragis ya. Nasib hutan kita satu diantaranya sekarang berada pada selembar tisu dan kertas. Apabila bahan pembuat tisu masih terus menggunakan serat kayu, maka hutan Indonesia akan habis dan habitat hewan hutan pun tidak akan ada lagi. Menurut data dari WWF, hutan Sumatera kini dijadikan sumber kayu untuk pembuatan tisu oleh beberapa perusahaan.
Sayang kan Sobat Bumi, tisu yang hanya sekali pakai bisa menghabiskan hutan yang sudah berpuluh-puluh tahun memberikan kehidupan dan sumbangan oksigen alami. Kembali lagi yuk ke kebiasaan lama kita menggunakan sapu tangan atau handuk. Selain menyelamatkan hutan, kita juga dapat mengurangi tumpukan sampah dan mengurangi pemborosan energi serta air saat proses produksinya. Tisu yang biasa menggunakan klor sebagai bahan pemutih ternyata sangat berbahaya bila digunakan untuk makanan. Menurut Sabto Nugroho Hadi, Departemen Biokimia IPB, zat kimia yang bersifat karsinogenetik atau pemicu kanker ini bisa bermigrasi ke makanan. Gerai Green Mami di Malang, Jawa Timur juga memproduksi reusable paper towel, yaitu pengganti tisu toilet dari kain yang bisa dicuci dan dipakai ulang. Cara buatnya sangat mudah Sobat Bumi. Kain bekas dijahit sesuai ukuran dan diberi kancing di tiap sisinya. Kemudian kancing kain ke kain lainnya. Hasilnya akan jadi sambung menyambung dan bisa dibentuk melingkar seperti tisu toilet. Atau masih ingin menggunakan tisu juga Sobat Bumi? Bisa juga kok, tapi gunakan tisu dengan bahan serat non-kayu ya dengan cara cek kemasannya. Atau kamu punya inovasi tisu dari serat alam non-kayu lainnya? Yuk kembangkan! Biasanya pengolahan bahan-bahan kimia itu bisa dengan pertama ditampung di suatu bak limbah. Nah, di situ nanti diendapkan biar logam-logam beratnya itu nanti bisa terendapkan. Setelah itu cara untuk mengolah limbah diantaranya yang pertama dengan bioremediasi. Jadi kita akan menampung semua limbah itu, limbah cair terutama dalam bak limbah. Setelah itu kita akan menambahkan mikroba agar mikroba itu bisa memakan bahan-bahan kimia yang ada di situ, sehingga nantinya limbah yang mengandung bahan kimia itu kadarnya sudah berkurang dan sudah aman jika dibuang ke lingkungan. Sebenarnya tisu itu merupakan bahan yang bisa diuraikan di dalam tanah. Jadi tisu ini memang aman jika digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun masalah yang timbul adalah pada bahan baku pembuatan tisu, di mana biasanya yang digunakan adalah bahan dari serat kayu. Padahal kita tahu hutan di dunia dan di Indonesia ini pun semakin menipis karena kayu itu kan daur hidupnya lama bertahun-tahun, sehingga apabila kita terus menggunakan kayu otomatis bumi kita akan terancam dan juga memang bahan bakunya akan terbatas. Oleh karena itu kita menggunakan limbah pelepah batang pisang ini untuk membuat tisu di mana kualitasnya bisa sama namun akan lebih ramah lingkungan. Sebenarnya bisa dikembangkan bagaimana sebuah tisu itu bisa bukan hanya satu kali pakai. Jadi seperti produk yang kami buat itu dimana tisunya itu nggak sekali pakai. Jadi kita kan ingin memanfaatkan aromaterapi, otomatis tisu yang kita bikin itu harus bisa tahan lama. Jadi saat menggunakannya nggak sekali langsung dibuang, tapi bisa dalam jangka waktu misal 1 hari gitu. Peran saya dari proyek ini di mana saya itu ingin salah satunya saya ingin memberikan alternatif bahan alam pengganti kayu. Selain itu juga saya ingin memberikan ide bahwa dalam sebuah tisu itu bisa ditambah nilai gunanya, yaitu dengan memberikan filler aromaterapi untuk memberikan kenyamanan, kesehatan kepada penggunanya, sehingga fungsi tisu ini bisa bertambah. Sobat Bumi, saksiin obrolan dengan Nurul udah nih. Lihat kulak-kulaknya pun juga udah. Kalau gitu apalagi ya yang belum ya?
Apalagi coba kalau bukan berita lingkungan. Dan pastinya nih di berita lingkungan, wawasan Sobat Bumi seputar lingkungan bertambah. Kalau gitu jangan kemana-mana ya, tetap stay di Bumiku Satu. Sobat Bumi, masih ngomongin tentang tisu supaya lengkap infonya ya. Tisu toilet atau tisu paper mulai populer seiring dengan perkembangan toilet duduk. Penggunaan tisu jenis ini memang kadang berlebih ya, sampah lagi. Mulai yuk menghemat penggunaan tisu berbentuk roll atau gulungan ini. Caranya gampang Sobat Bumi. Gulungan tisu toilet yang sudah dilengkapi dengan potongan memudahkan pengguna untuk merobeknya sesuai kebutuhan. Jadi jangan berlebih ya merobek tisu toilet. Bisa juga dengan cara memisahkan bagian tisu toilet yang terdiri dari 2 lapisan. Sekali robek, pisahkan, bisa untuk 2 kegunaan. Lebih hemat ya Sobat Bumi. Tisu memang termasuk barang atau item yang butuh tidak. Jadi kalau bisa jangan biasakan ada tisu. Hitung-hitung menghemat pembelian tisu juga Sobat Bumi. Kalau membeli tisu lebih cermat ya. Pilih tisu yang lebih ramah lingkungan. Ada beberapa indikatornya yaitu berbahan materi daur ulang, non-klorin sebagai pemutih, dan berasal dari hutan yang dikelola dengan tanggung jawab lingkungan. Keterangan ini seharusnya ada di kemasan tisu. Namun sayang, masih banyak produsen merek tisu di Indonesia yang enggan mencantumkan keterangan bahan baku tisu. Kalau begini, kita sebagai konsumen jadi bingung ya. Beda di Indonesia, beda juga di luar negeri. Perkembangan tisu ramah lingkungan sudah marak di sana, seiring dengan kesadaran konsumennya. Mau nggak mau, produsen tisu mengikuti minat konsumen. Hasilnya positif. Beberapa merek tisu ramah lingkungan pun bermunculan dengan bahan baku material daur ulang dan tidak mengandung klorin. Beberapa merek diantaranya adalah Earth Essential, Green Earth, Scott Natural, Bright Green, and 7 Generation. Ada juga nih merek Ology dari Amerika Serikat yang berinovasi tisu berbahan baku dari sekam gula tebu dan bambu. Pasti ramah lingkungan ya, karena berbahan limbah dan berasal dari serat tanaman bambu berumur pendek dan non-budidaya. Punya ide bahan baku tisu ramah lingkungan lainnya? Atau jangan-jangan sudah pikir juga apa mereknya? Ayo wujudkan! Sobat Bumi, sudah tahu kan manfaat lengkapnya dari limbah pelepah pisang? Potensial banget nih ya, karena memiliki serat atau selulosa yang tinggi. Nggak kalah nih dengan serat yang terdapat di kayu, di mana kayu ini akan dibuat menjadi kertas, dan kertas ini biasa diolah menjadi bubur kertas atau kita sebutnya pulp tadi. Nah Sobat Bumi, penggunaan pelepah pisang ini bisa dijadikan substitusi untuk pembuatan bubur kertas tadi. Nah pohonnya aja udah umurnya pendek ya, plus nggak usah budidaya dan hasil buahnya bisa kita konsumsi. Gimana nih, mau beralih nggak ke serat pelepah pisang? Sobat Bumi, jangan lupa ya follow terus Twitternya Bumiku Satu di @bumiku1.tv. Jangan lupa ya komen-komennya dan saksikan terus nih episode-episode seru lainnya setiap hari Minggu jam 15.30 pastinya hanya di DAI TV. Kalau gitu Nadia pamit dulu ya Sobat Bumi, sampai ketemu minggu depan. Bumiku Satu, lestarikan selalu. Dadah!